Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas Donghua Battleground The Heaven episode 7 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 28 Agustus 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battleground The Heaven episode 7 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 6 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan Xiaoyan dan Lumu, yang dimana berkat kecerdikannya dengan membagi dua api miliknya, Xiaoyan berhasil menjebak Lumu dan membuatnya menyerah sehingga ia memenangkan baku hantam ini. Dan setelah baku hantam ini, ia perlahan teringat masa lalunya yang selalu dikucilkan dan dianggap sampah. Namun demikian, berkat motivasi Sun Er yang selalu ada di sisinya serta perjuangan kerasnya, ia akhirnya berhasil menjadi kuat. Oleh sebab itu, ia segera memeluk Sun Er dan berjanji kepadanya tidak akan pernah menyerah dan akan selalu ada untuknya. Saat kejadian yang membuat jiwa para jomblo ini meronta-ronta berlangsung, senior Woli yang sepertinya tampak iri langsung menghentikan kejadian ini. Dan tidak lama, penatua di kursi juri mengumumkan pertandingan selanjutnya yang mempertemukan Yan Chen dan Wu Hao. Dan saat Wu Hao muncul di arena baku hantam, Xiaoyan segera menatapnya dan merasa penasaran. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Kemunculan Wu Hao ini menyebabkan kegemparan di arena akademi. Tidak hanya siswa yang terheran-heran melihat aura badas yang dimiliki Wu Hao, bahkan penatua di kursi juri juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak lama, salah satu penatua menghela napas dan membuang keterkejutan ini yang membuatnya migrain. Tatapannya sekali lagi terfokus pada arena akademi, dan beberapa saat ia menunggu sejenak sebelum memulai kompetisi baku hantam antara Yan Chen dan Wu Hao. Saat kata memulai baku hantam penatua terdengar, Yan Chen yang ada di hadapan Wu Hao perlahan mundur lebih dari 10 langkah sebelum Doki dengan cepat beredar di tubuhnya dan akhirnya membentuk jubah Doki di permukaan tubuhnya. Ia mencengkram senjatanya erat-erat di tangannya saat tatapannya menatap tajam ke arah Wu Hao yang tetap diam di depannya dan tidak bergerak sedikit pun. Beberapa saat, jubah darah Wu Hao bergerak sedikit dan suara seraknya perlahan terdengar saat ia menyuruh Yan Chen untuk suren. Mendengar ini, ekspresi Yan Chen menjadi sedikit suram. Meskipun demikian, ia tidak gentar dan berusaha memasang wajah sangar saat ia merasa penasaran dengan kekuatan darah iblis Wu Hao dan menyuruhnya untuk menyerang. Setelah mengatakan ini, tampaknya Yan Chen tidak mau banyak basa-basi di depan tatapan semua orang di arena. Dan segera, dengan peningkatan dogi senjata di tangannya, ia turun dari tanah dan tubuhnya melesat ke arah Wu Hao. Saat Yan Chen melesat ke arahnya dengan serangan mengerikannya, sosok Wu Hao bahkan tidak bergerak sedikit pun. Namun demikian, tepat saat serangan itu hendak menyerang tubuhnya tiba-tiba bergerak dan sosoknya langsung menghilang dengan cara yang aneh. Menyadari bahwa serangannya meleset, Yan Chen perlahan fokus dan tanpa basa-basi, senjata di tangannya sekali lagi menusuk ke punggung Wu Hao. Namun demikian, saat pedangnya baru saja menusuk ke punggung Wu Hao, pedang darah Wu Hao tiba-tiba muncul dan dengan mudah menangkis pedang Yan Chen. Kedua pedang itu pun saling bersentuhan, dan dengan ayunan dari pedang darah Wu Hao yang mengerikan, itu mengguncang pedang panjang di tangan Yan Chen sampai terlepas dari genggamannya. Bahkan Yan Chen menggunakan semua kekuatannya untuk menahannya, dan ia merasa jarinya mengenai kekuatan pedang itu saat darah segar perlahan mengalir. Dan jelas saja, kejadian ini bahkan menyebabkan Xiaoyan yang duduk di kursi penonton merasa sedikit terkejut. Keheranan melintas di wajah Yan Chen saat senjatanya jatuh. Kakinya dengan cepat mundur dan baru saja ia mundur sekitar 10 meter. Ia tiba-tiba merasakan udara mengerikan mengalir di belakangnya. Dan sebelum ia punya waktu untuk bereaksi, pedang darah itu langsung ditodongkan di lehernya sehingga menyebabkan tubuhnya langsung menegang. Saat Xiaoyan menyaksikan kecepatan mengerikan Wu Hao yang langsung menodongkan pedang darahnya di belakang Yan Chen, beberapa keheranan muncul di wajahnya. Namun tidak lama, Sun Er yang melihat keheranan di wajah Xiaoyan menjelaskan bahwa kekuatan utama dari Wu Hao adalah kecepatan, yang dimana ia dapat menggabungkan kecepatannya dengan pedangnya sehingga siapapun yang beradu cepat dengannya akan kalah saing. Mendengar penjelasan dari Sun Er, Xiaoyan akhirnya mengerti dan dari sini ia mulai berhati-hati terhadap Wu Hao. Pada
Pada saat Wow meletakkan pedang darahnya di leher Yan Chen di dalam arena, seorang penatua segera berteriak untuk menghentikan kompetisi. Melihat ini, pedang darah di tangan Wow sedikit bergetar sebelum ia segera menariknya kembali. Dan saat pedang darah itu pergi, seluruh tubuh Yan Chen menjadi lelah saat ia terkapar sambil berulang kali terengah-engah. Wow mengabaikan Yan Chen yang berlutut di samping kakinya. Jubah darahnya sedikit bergetar dan sepasang mata layasnya perlahan bergerak di sepanjang arena penonton. Dan pada akhirnya, ia berhenti ke arah Xiao Yan yang duduk di samping Sun Er. Di bawah pagu tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Wow mengangkat pedang darah di tangannya. Dan akhirnya, ia menunjuk Xiao Yan dari kejauhan sebelum suaranya perlahan terdengar saat ia menantang Xiao Yan untuk baku hantam. Melihat ini, tatapan Xiao Yan menatap tajam pada sosok Wow di arena. Matanya perlahan fokus sebelum ia segera berdiri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tidak ada sedikit pun ketakutan terpancar di wajahnya. Kedua pasang tatapan bertemu di udara, dan dok yang lemah dan kuat secara bersamaan keluar dari tubuh Xiao Yan dan Wow. Dan kumpulan energi juga sedikit menyebar dari permukaan tubuh mereka. Bahkan para siswa yang melihat di arena penonton segera menjadi bersemangat jika kedua orang terkuat di bumi ini melakukan baku hantam. Namun tidak seperti mereka, Sun Er saat ini merasakan kesuraman di samping Xiao Yan. Ia sebenarnya ingin turun tangan dan menghentikan Xiao Yan, tetapi pada saat yang sama ia khawatir jika ia berbicara, para siswa sepertinya akan menghina Xiao Yan karena selalu bersembunyi di baliknya. Karena itu, kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya akhirnya tidak jadi diucapkan. Saat kekuatan Xiao Yan dan Wow di arena akademi secara bertahap meningkat, suara keras tiba-tiba mengguncang kekuatan mereka sampai tidak ada yang tersisa. Bahkan suara keras ini menyebabkan kekuatan yang Xiao Yan dan Wow kumpulkan dengan paksa dihancurkan sehingga menyebabkan tubuh mereka bergetar. Masing-masing dari mereka segera mundur selangkah sebelum mereka mengangkat pandangan mereka dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk menemukan seorang penatua berambut putih yang membawa kemarahan di wajahnya. Beberapa saat, Sun Er tiba-tiba memberitahu Xiao Yan bahwa penatua itu merupakan wakil kepala sekolah yang bernama Hugan, dan ia menyuruh Xiao Yan untuk tidak membantahnya. Mendengar perintah Sun Er, Xiao Yan sedikit mengangguk dan tatapannya berhenti sejenak pada tubuh Wow di arena sebelum ia menurunkan pandangannya dan perlahan duduk kembali. Setelah melihat Xiao Yan mundur, tatapan penatua itu yang bernama Hugan beralih ke sosok Wow di arena sebelum ia berteriak kepadanya untuk segera mundur. Sontak hal itu membuat Wow sedikit terkejut. Namun demikian, matanya masih menatap tajam ke arah Xiao Yan yang duduk di bangku penonton. Dan kebetulan, Xiao Yan juga melihat ke arahnya tanpa ada perubahan ekspresi. Setelah mereka bertukar pandang untuk sementara waktu, Wow melambaikan tangannya dan pedang darahnya dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya sebelum suara seraknya perlahan terdengar saat ia memberi sedikit provokasi kepada Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum tipis dan biasa aja. Begitu Wow menunjukkan provokasi ini, ia juga tidak terus tinggal dan segera berbalik sebelum berjalan keluar dari arena. Bahkan kejadian ini membuat para siswa di arena segera menggelengkan kepala dengan kecewa. Beberapa saat kemudian, penatua Hugan memerintahkan untuk melanjutkan kompetisi. Dan saat perintah penatua Hugan terdengar, nama-nama siswa yang akan baku hantam sekali lagi mulai dibacakan dari kursi juri. Selama kompetisi baku hantam berikutnya dilanjutkan, Xiao Yan akhirnya secara langsung menyaksikan Sun Er baku hantam. Namun demikian, setelah mengamati sebentar, ia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan merasa Sun Er hanya menunjukkan sebagian dari kekuatannya untuk baku hantam dengan lawannya. Bahkan dengan sebagian kekuatan yang dikeluarkannya, ia dengan mudah mendapatkan kemenangan hanya dengan 10 pertukaran. Mata Xiao Yan memperhatikan Sun Er yang tampak glowing yang telah mundur dari arena dan memutar matanya. Melihat tindakannya ini, niat Xiao Yan untuk menganalisa kekuatan sebenarnya selama baku hantamnya pun sirna. Tidak lama setelah Sun Er baku hantam, Bai Shan dan Hu Jia juga maju untuk baku hantam. Kedua orang itu memang layak menjadi orang-orang yang telah diperingatkan oleh senior Wuling untuk berhati-hati, karena masing-masing dari mereka menunjukkan kekuatan yang mengerikan selama kompetisi baku hantam, sehingga mereka dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Setelah Bai Shan dan Hu Jia selesai baku hantam, tidak hanya banyak situasi menarik dalam kompetisi yang tersisa. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan dan Sun Er mengamati beberapa putaran, mereka memilih untuk menjadi yang pertama keluar dari arena yang bising ini. Mereka pun perlahan-lahan berjalan di dalam akademi, menikmati saat-saat hangat bersama.
Langit secara bertahap menjadi gelap gulita, dan Xiaoyan dan Sun Er sekali lagi kembali ke rumah unik milik senior Wuling. Ketika mereka kembali ke rumah kali ini, mereka bertemu dengan orang yang akrab yang sangat diingat Xiaoyan saat itu, yaitu Xiaomi. Wajah Xiaomi tersenyum saat ia melihat ke arah Xiaoyan dan Sun Er. Setelah ia berdiri di depan Xiaoyan beberapa saat, Xiaoyan menatap wajahnya yang bahkan lebih cantik dari masa lalu sebelum tersenyum dan mengangguk kepadanya, tetapi tidak terlalu hangat. Dan dari sini, Xiaoyan akhirnya teringat masa lalu, yang dimana ketika ia menjadi orang yang tidak berguna saat itu, wanita muda di depannya ini telah memilih untuk menghindarinya dan benar-benar menyakiti hatinya. Oleh karena itu, Xiaoyan memiliki sedikit rasa sakit yang mendalam terhadapnya dan tidak terlalu memperdulikannya. Xiaoyan menemani Sun Er, Xiaoyu, dan senior Wuling untuk mengobrol sebentar dengan Xiaomi di ruang tamu sebelum menemukan alasan untuk berdiri dan kembali ke kamarnya. Melihat ini, Sun Er dan teman-teman hanya dengan pasrah menatap punggung Xiaoyan saat ia perlahan naik ke lantai berikutnya. Saat sampai di kamarnya, Xiaoyan duduk bersila di tempat tidur dan ada sedikit gumpalan energi di udara sebelum benang energi mengikuti napasnya dan memasuki tubuhnya. Dan pada akhirnya, mereka disempurnakan menjadi doki dan disimpan di dalam do kristal dari pusarannya. Pelatihan ini berlangsung selama 3 jam. Sebelum Xiaoyan perlahan membuka matanya, gumpalan api hijau melintas melewati pupilnya sebelum itu menghilang dengan cepat. Keesokan harinya, kompetisi kualifikasi terakhir Akademi Dalam akhirnya dimulai. Bahkan jumlah orang yang berkumpul di arena hari ini berkali-kali lipat dari 2 hari terakhir. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya tiba di luar arena dan menatap kerumunan manusia yang benar-benar menghalangi pintu masuk menuju arena, mereka terheran-heran. Dan pada akhirnya, mereka mengandalkan koneksi senior Wuling untuk memasuki arena akademi dari pintu samping yang dijaga ketat. Setelah melewati terowongan yang panjang dan gelap, mereka akhirnya sampai ke arena akademi. Tidak lama, suara gong yang jernih akhirnya bergema di arena sebelum penatua Hugan mengumumkan kompetisi ini yang menggunakan sistem Battle Royale, yang dimana 50 siswa yang lolos di kompetisi kualifikasi terakhir ini harus habis-habisan dalam baku hantam ini untuk mempertahankan posisi mereka. Mendengar ini, 50 siswa termasuk Xiaoyan langsung terkejut. Meskipun demikian, mereka pasrah dan segera memasuki arena. Beberapa saat setelah melihat para siswa mengerti aturan kompetisi ini, penatua Hugan akhirnya memulai kompetisi baku hantam ini. Dan segera, tatapan Xiaoyan yang memegang penguasa Suan di tangannya langsung melesat ke arah Baisan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battle Rock The Heaven episode 7 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.